Halo, selamat baku dapat. Iya, shalom semuanya. Damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa. Ada berkati orang. Di kesempatan kali ini, orang berjumpa lagi. Namun Inci mohon maaf karena suara Inci terganggu karena banyak ada latihan kor. Jadi suara agak terganggu. Dan puji Tuhan, Tuhan masih menganugerahkan berkatnya, nafas kehidupan, sehingga Inci masih boleh bergerak, bernafas, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kesempatan kali ini, orang kembali akan membahas pelajaran 40 Bina Anak Sinode Gemim. Jadi sama-sama kita akan membahas Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Namun sebelumnya adik-adik, torang minta kekuatan nikmat yang daripada Tuhan, tuntun orang supaya orang disertai, dituntun, bahkan diberkati di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, mengucap syukurlah kami. Sebab Tuhan baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh membuka, membaca, dan akan merenungkan firman-Mu. Hikmat yang daripada-Mu Bapa kami perlukan. Roh Kudus berkuasa, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Dan apa yang diperkatakan melalui firman-Mu, kami percaya tidak akan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kami yang memberitakannya dan juga kepada semua orang yang mendengarnya. Ampuni salah Tuhan yang menjadi halangan berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Ampuni kami, tahirkan kami dari dosa-dosa kami. Suci kuduskan kami, bahkan layakkan kami menerima berkat firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi kembali kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Bina Anak pelajaran 40, Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Firman Tuhan diberi judul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab,
Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada aku. Maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan beraih kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Semak dan rumput dan yang dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah firman Tuhan saat ini, Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 24. Ya diriku yang diberkati Tuhan, ya setelah penciptaan alam selesai, adik-adik, Tuhan Allah di sebelah timur, ya Allah membuat taman di Eden. Ya, jadi Allah membuat taman di Eden dan ditempatkanlah manusia pertama yang diciptakannya, ditempatkanlah di Taman Eden. Jadi semua yang ada di Taman Eden, ada di semua dalam kuasa ini manusia pertama. Ya, jadi DP tugas kasih nama tuh tumbuh-tumbuhan, kasih nama tuh binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Jadi dalam kuasa dia mau apa? Mengusahakan Taman Eden. Jadi adik-adik, bahkan adik-adik, ya, diberikanlah Tuhan Allah seorang perempuan sebagai penolong, yaitu istrinya yang diambil dari apa? Tulang rusuk ini laki-laki atau manusia pertama. Nah, jadi yang diberkati Tuhan,
Ya, manusia penolong yang ditempatkan oleh Allah untuk mereka sama-sama ya mengusahakan Taman Eden. Nah, dari kudu yang berkati Tuhan, satu hari ini perempuan yang Tuhan Allah tempatkan dengan manusia pertama yaitu Adam berjalan-jalan di sekitar taman. Ia melihat-lihat bunga, ia melihat pohon-pohon, adik-adik. Iya, tapi adik-adik, sebelumnya Allah so berfirman, Allah so pesan, Allah so berikan perintah atau memberi perintah, semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, jadi waktu perempuan itu berjalan-jalan di taman, ya, dia sampai di tengah-tengah taman. Ya, di tengah-tengah taman itu ada apa? Ya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, dia lihat-lihat adik-adik. Ya, pada waktu dia lihat-lihat adik-adik, ada seekor ular adik-adik. Ini ular taruh kira dia bergerak geri. Ya adik-adik, dia lihat-lihat. Ya, adik-adik, ada yang tahu? Ya, ular ini adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Di ayat 1 bilang begini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi ular ini paling cerdik, adik-adik, paling licik. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ya berarti kan adik-adik, waktu zaman penciptaan itu berarti itu ular boleh baca cerita kan? Sehingga dia berkata begini pada perempuan adik-adik, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, lihat jo itu ular pelicik, ular pecerdik. Padahal dia sudah tahu Tuhan Allah bilang boleh makan. Iya, dia jo toh ular itu pelicik. Dia bilang Tuhan Allah bilang kata semua pohon ini boleh makan. Jangan kamu makan. Padahal kan Tuhan ada bilang pak ini manusia pertama dengan istrinya. Tuhan Allah bilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas lagi. Tuhan bilang, Tuhan Allah bilang, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu tidak boleh makan, karena pada waktu engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuh Tuhan Allah bilang begitu. Tapi ular apa? Karena dia licik, dia ketemu balik, ini boleh makan. Nah, jadi begini berkati Tuhan. Lalu adik-adik, perempuan itu apa? Berkata pada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba. Jangan kata makan ataupun meraba. Iya, itu di ayat yang ketiga. Nanti kamu akan mati. Iya, tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ular apa lagi? Dia apa? Goda terus pak perempuan itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuh ular bilang, ya jadi ular bilang, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu makan atau memakannya, matamu akan terbuka. Iya, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tuh, jadi ular bilang, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, ini perempuan berpikir, jadi sama dengan Allah. Ya, dia lihat tuh buah, adik-adik, dia raba, adik-adik. Aduh, lupa menarik perhatian nih buah. Iya, maka dia ambil adik-adik, dia makan. Ya, setelah dia makan, dia kasih lepas apa? Pak Adam. Iya, dia kasih yang ada di sebelahnya. Dia kasih. Jadi
Dorang dua sama-sama apa? Sama-sama makan itu buah. Selesai dorang makan tuh buah, adik-adik tahu apa yang terjadi. Ya, terbukalah. Terbuka mata mereka berdua. Terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Padahal sebelumnya, jadi mereka memang sudah telanjang, tapi mereka tidak tahu dan tidak malu. Telanjang berarti apa? Tidak pakai baju. Jadi don dua ke sana kemari, don dua nih tahu don dua telanjang dan tidak ada rasa malu. Karena apa? Karena mereka belum jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi setelah dorang makan buah yang dilarang Tuhan Allah itu, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, aduh, telanjang kutik itu orang kang. Aduh, dua ada apa? Dua merasa apa? Merasa malu. Iya, dorang menyemat apa? Menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Yaitu menyemat itu sama dengan tempel. Mau tempel tuh daun-daun. Nah, membuat sama dengan baju sampai sampai ke bawah. Jadi suruh sama aduh ternyata itu orang telanjang. Jadi mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Adik-adikku yang diberkati Tuhan. Pada waktu dua so apa? Dua so malu adik-adik. Ya, ketika itu adik-adik dorang dengar bunyi langkah Allah. Jang. Berarti bunyi langkah kau main Kang. Langkah Allah dahsyat kan, sampai dorang dapat dengar bahwa Tuhan Allah ada datang di Taman Eden, sehingga langkah bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di Taman Eden. Don dua dengar, adik-adik, waktu dorang dengar, dorang pasang bunyi di pohon-pohonan adik-adik, di antara pohon-pohon yang ada dalam taman. Don dua pasang bunyi. Apa sebab don dua sambunyi adik-adik? Karena don dua merasa apa? Malu. Adik-adikku yang diberkati Tuhan. Lalu Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Iya, lalu ia menjawab, "Aduh Tuhan Allah, ketika kita dengar langkah Tuhan Allah dalam Taman Eden ini, aduh Tuhan, kita menjadi takut karena aduh kasihan Tuhan Allah, kita ini telanjang Tuhan Allah. Sebab itu tolong dua ini bersambunyi adik-adik. Dua bersambunyi karena dua apa? So tahu dorang apa? Telanjang, dorang takut menghadapi Tuhan Allah. Ya, adik-adik yang berkati Tuhan, firman Allah. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Iya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Iya. Lalu dia jawab begini adik-adik, perempuan yang Tuhan tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada aku, maka aku makan. Iya. Kemudian firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Aduh, perempuan itu bilang, ular itu Tuhan, ular itu yang memperdayakan aku sehingga aku makan. Sama dengan orang toh, kalau ada salah terlalu orang bilang atau orang mengelak, orang bilang dia yang suruh ya. Orang apa melempar kesalahan toh, tanya satu bilang dia, satu bilang dia, satu bilang sama toh. Nah, dosa ini memang ada dari sama Adam dan Hawa. Baku tolah. Waktu Tuhan tanya ada manusia pertama, ada yang bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang ada kasih kita kalau kita makan. Iya, baru firman Tuhan tanya perempuan bilang, aduh, ular ada memperdaya kita, kok sampai kita makan. Iya, ada itu apa? Baku tolah tuh apa kesalahan. Nyana mau mengaku salah, tapi apa? Baku tolah kesalahan. Ya, itu yang sedang terjadi dalam petoran kehidupan toh. Iya, kali kalau ibu guru so tanya atau inci tanya, aduh kemana dia inci, contoh kau kemana dia inci, baku tolak toh, dia mau baku apa, mengaku salah. Nah, adikku yang berkati Tuhan, lalu berfirmanlah Allah kepada ular, karena engkau berbuat demikian, maka terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau
akan menjalar. Oh, berarti dulu ada apa kan? Ada dari ular itu ada kaki kan apa? Tuhan sekutu pada dia akan membawa jalan dengan puru. Iya, dengan perutmu lah engkau akan menjalan dan debu tanah akan menjadi makananmu. Duh, orang dia bukan main. Tuhan bilang terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Toh, iya, jadi bukan cuma Pak Ular ternyata. Iya, bukan cuma Pak Ular ada tetapi pada perempuan itu juga. Firman Tuhan bilang, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Betul toh? Iyo, inci kasih sakit sekali. Aduh, kasih apa? Ada melahirkan sakit karena itu Tuhan so bilang pada perempuan itu, dengan susah payah kamu akan apa? Merasa kesakitan di waktu melahirkan dan susah payah waktu mengandung. Ya, itu yang disampaikan kepada perempuan itu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atas hidupmu. Ya, jadi bukan cuma Pak Ular, bukan cuma pada perempuan itu, tetapi juga kepada manusia itu atau manusia pertama Adam juga Tuhan bilang, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan buah dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan jadi makananmu. Ya, bukan cuma itu tapi firman Allah bilang lagi, iya, dengan berpeluh engkau akan apa? Mencari makananmu. Jadi kata dengan apa berkeringat, tak suar-suar, iya torang bapak cari torang apa? Pemakanan. Tuh ada iya. Setelah firman Tuhan selesai dikatakan ada iya, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya, nanti kata Tuhan so berfirman, orang so makan tuh buah yang dilarang oleh Tuhan Allah. Baru kotek DP terakhir, baru ada memberi nama Hawa kepada perempuan yang ditempatkan di sisinya. Karena dialah istrinya dan dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Iya, bukan main adik-adik. Padahal manusia so melanggar perintah Allah. Manusia so berbuat salah. Berarti dorang apa? Nyanda taat. Dorang so dapat hukuman toh. Tetapi coba adik-adik lihat. Pada ayat yang ke-21, iya, walaupun Tuhan suka kutuk mereka, tetapi pada ayat 1 adik-adik orang lihat bersama. Iya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Iya adik-adik, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Adik-adik, bukan cuma buat adik-adik, tetapi adik-adik, Tuhan Allah apa? Mengenakannya kepada mereka. Toh, kalau tadi orang ada dengar apa? Di manusia ini ada baiknya baju dari daun toh, iya, baju dari daun pohon ara ada baiknya. Jadi kalau orang lihat daun toh, kalau baju begitu toh daun mudah robek, berarti apa? Tidak bagus. Tetapi lihat kalau apa yang dibuat oleh Allah, pakaian dari kulit binatang, tentu rasa nyaman dan tidak akan robek. Nah, ada yang diberkati Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang buat, iya, luar biasa dari kulit binatang. Lalu adik-adik, pada akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ya, Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ya, pada akhirnya adik-adik, ini manusia pertama
Adam, iya, dan Hawa Tuhan usir dari Taman Eden. Padahal dua susah senang hidup di Taman Eden, semua ada di cuma karena apa? Dorang tidak taat sehingga dorang apa? Dorang diusir dari Taman Eden. Nah, ada di kini berkati Tuhan. Dari Bina Anak pelajaran 40 kita boleh belajar. Ternyata mari ada di torang dengar perintah dan peringatan Tuhan melalui orang tua kita, melalui mama dan papa. Toh Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan karena dorang makan buah dari, tetapi karena dorang tidak taat kepada Allah. Toh dorang tidak taat dan dorang ingin menjadi seperti Allah. Toh bukan karena apa dorang jatuh dalam dosa, bukan karena dorang masa kamu makan buah kamu mati mendapat hukum toh, tetapi karena mereka tidak taat akan perintah Allah dan dorang ingin menjadi seperti Allah. Jadi adikku ini berkati Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, marilah kita taat kepada orang tua kita, kepada ibu guru, kepada siapa saja yang lebih tua dari kita, terlebih taat kepada Tuhan. Iya, dunia semakin canggih. Kadangkala torang sunya nak jadi ingat apa orang tua. Iya, mama papa. Kadangkala torang lesu yang sujaga atur orang tua toh. Torang sama seperti Adam dan Hawa, tidak taat. Iya, dan apa? Dorang suka atau ingin menjadi seperti Allah. Mama suruh lupa torang. Kadangkala apa? Tuh orang yang atur pa mama toh. Sadiki le mama suruh tidur jam 4, orang bilang, aduh sadiki le barang setengah 6. Pada setengah 6 itu kasih so apa? So malam. Jadi orang atur lagi. Mana itu hal-hal yang torna atur itu mau ikut orang pe apa? Pe mau. Ada di berkati Tuhan. Apalagi sekarang Linci suara lagi betul Faro antara materi anak-anak. Karena sebulan berber jadi so lebih dekat apa? Di Natal. Jadi dorang sudah pasang apa? Sperak. Tapi dorang pe sperak masa kini tuh spiritus dorang isi di botol aqua. Kok dorang jaga siapa bunyi pang, bikin kaget. Dan itu ada di mengganggu. Ada sementara ibarat semua bunyi itu kalau hari Minggu. Aduh adik-adik, pokoknya nyandak malam, nyandak sore. Ya adik, kalau dorang pulang sekolah, aduh dorang suruh langsung main itu karena dorang apa? Bilang so dekat Natal, semua pasang sperak. Kalau dulu kok sperak bulu, tapi sekarang so nyandak ada itu karena anak-anak so canggih. Jadi bermain itu spiritus taruh di botol-botol aqua, dorang kasih babunyi, membuat apa? Banyak orang yang apa? Kaget toh, terkejut dengan nih anak-anak ini ada di yang berkati Tuhan. Mama so bilang, iya jangan bermain jauh-jauh atau jangan bermain hal-hal yang mengganggu orang lain toh. Misalnya ini so bilang tadi, tapi orang apa? Tetap bermain, orang tetap apa? Baking toh. Pada akhirnya ada di kalau salah orang mau pasang itu sperak atau jumlah petasan dari spiritus itu, kalau salah pasti kan orang apa hangus. Nah orang apa terima orang pe apa hasil karena tidak taat dengar orang tua. No ini orang mau terima di hasil luka tangan toh. Orang sudah mendapat sekolah, akibat orang pe apalagi nyandak badengar pak orang tua, menyebabkan apa orang dapat hukuman. Siapa yang kasih hukuman? Dia sendiri toh, karena orang nyandak taat, orang melanggar perintah mama dan papa, akhirnya orang sendiri yang terima di akibat. Adik-adikku ini berkati Tuhan, orang mau belajar adik-adik. Manusia pertama tidak taat, orang nyandak dengar pak Tuhan dan orang ingin menjadi seperti Allah. Siapa nih mau seperti Allah toh? Dorang ingin karena dorang tahu tuh apa mana yang jahat dan mana yang baik. Nah, jadi yang berikut dorang mulai belajar bahwa Allah tetap punya kasih. Walaupun Adam dan Hawa melanggar perintah, tapi toh Allah tetap membuat apa? Membuat baju dari kulit binatang toh, dan bukan cuma buat lagi Allah tadi kasih pakai pada orang, kasih mengenakannya toh. Jadi orang belajar bukan main Allah kasih ada nana dan juga bagi orang. Berikut jadi kalau orang berbuat salah pasti ada orang terima apa? Hukuman toh, hukuman dari Allah. Lihat Adam dan Hawa ada di ya.
selain hukuman Allah mengutuk mereka. Jadi Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Kalau tadinya hidup penuh kesenangan di Taman Eden, tapi karena mereka tidak taat, mereka berbuat dosa, melanggar perintah Allah, maka apa? Mereka diusir dari Taman Eden. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia terputus. Siapa pesalah? Toh manusia pesalah. Ya, padahal Roma pasal 6 ayat 23 bilang upah dosa adalah maut. Toh jadi tetapi Allah punya inisiatif di bukamai bagaimana supaya manusia dengan Allah hubungannya terputus karena dosa ini, dosa bawaan ini. Toh manusia hidup dalam dosa, toh dosa bawaan. Iya, Allah punya inisiatif. Iya, utus Tuhan Allah pe anak, ya Tuhan Yesus untuk datang ke dunia menjadi manusia dan apa? Mati, rela mati untuk menebus dosa manusia supaya torang diperdamaikan dengan Allah. Jadi bukan main adik-adik, Tuhan Yesus ya sebagai apa? Pendamai antara kita dengan Allah. Jadi torang sudah diperdamaikan dengan Allah dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan torang hubungan dengan Allah. Untuk itu marilah adik-adik yang diberkati Tuhan. Selama Tuhan ada kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini, mari Torang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Torang mendengar perintah Tuhan melalui apa? Orang tua kita. Dengar agak kasih apa mama dan papa. Karena Tuhan berjanji kalau dengar orang tua bukan cuma apa? Berkat apa? Umur panjang. Tetapi torang akan menduduki apa? Negeri yang Tuhan sudah apa? Janjikan untuk torang. Iya, di tanah yang akan kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati torang semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendengar bahkan taat akan perintah Tuhan melalui mama dan papa kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak selalu melanggar perintah Allah. Kami seakan-akan mengikuti kemauan dan keinginan kami sendiri. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Ajar kami Tuhan, walaupun kami selalu melakukan dosa dan kesalahan, tetapi kasih-Mu luar biasa. Selalu memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kemampuan, bahkan anugerah kehidupan. Kami boleh jalani dan nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tetap menyayangi kami sebagai umat ciptaan-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Biarlah firman yang disampaikan atau firman yang dilepaskan tidak akan sia-sia, tetapi membawa berkat bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi sampai jumpa. Terima kasih.